Baik, Ibu sekalian, insya Allah pada siang hari ini menuju sore kita akan sama-sama membahas terkait dengan bagaimana strategi pembelajaran membaca bagi anak autis dan dengan nonverbal. Jadi kalau kita lihat judulnya saja, kita ada beberapa variabel yang kita harus bahas ya. Yang pertama strategi pembelajaran, kemudian apa itu membaca, menulis, dan bagaimana anak autism nonverbal gitu ya. Baik, sebelumnya Ibu sekalian, saya ingin sesuatu. Kalau misalkan ibu bapak sekalian atau teman-teman sekalian, karena mungkin sebagian juga masih belum jadi guru ya, ada yang masih mahasiswa mungkin ya. Kalau teman-teman diminta, bentar, pulpennya habis baterai, benar enggak? Sebentar ya. Kalau ibu bapak sekalian diminta mengajari seseorang, diminta mengajar, misal diminta mengajarkan tentang bagaimana menghitung volume bangun ruang. Oke. Kira-kira hal apa yang paling ibu bapak harus ketahui dulu lebih dalam? Halo? Saya ulangi ya, jikalau misalkan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang mahasiswa nanti suatu jadi guru gitu ya, kemudian diminta mengajar, tolong dong ajarkan mengenai bagaimana mengajarkan tentang bangun ruang, khususnya menghitung volumenya. Kira-kira pertama yang harus teman-teman pahami apa? Dan kalau nggak paham itu, maka pembelajarannya nggak akan mungkin terjadi. Kira-kira apa? Anaknya bisa berhitung atau enggak, Pak? Oh, oke. Anaknya, sorry, harus di sini ya. Anaknya bisa berhitung atau tidak? Oke. Yang lain silakan. Kalau konteksnya Ibu Lisna nggak mungkin mengajarkan anak tentang volume bangun ruang kalau anaknya tidak mengenal bangun ruang. Kalau belum bicara ke anaknya? Udah lama terus karena Kira-kira Bu Lisna? Rumusnya mungkin Pak. Rumusnya? Oh, berarti pengetahuan tentang apa? Bangun ruang. Rumus bangun ruang. Jadi, oke. Yang pertama adalah apakah gurunya paham tentang ini dulu? Kemudian kalau gurunya nggak bisa, nggak paham, maka nggak mungkin terjadi pembelajaran, betul nggak? udah pakai celana itu tepat. Betul? Oke. Contoh misalkan di sini kalau teman-teman yang suruh nggak bisa bahasa Arab, kemudian ada tugas tolong ajarkan bahasa Arab, pasti teman-teman bingung kan? Maka yang akan pertama kalian pelajari apa? Bahasa Arabnya kan? Masukin ke sana. Betul? Ya. Jadi pengetahuan pertama adalah pengetahuan tentang apa yang akan diajarkan. Oke. Jadi ketika kita berbicara tentang konteks bagaimana mengajarkan sesuatu, maka yang menjadi dasar pertama adalah pengetahuan kita tentang apa yang akan diajarkan. Apanya. Kalau ibu bapak sekarang nggak paham ini, maka saya jamin tidak akan mungkin bisa mengajarkan. Betul? Ya, jadi proses pembelajarannya nggak terjadi. Kenapa? Wong apa yang akan diajarkannya aja masih nggak ngerti gitu ya. Nggak kebayang gitu ya. Oke, setelah ibu bapak sekalian tahu, saya diminta mengajarkan volume bangun ruang dan saya sudah pelajari bagaimana apa itu bangun ruang, bagaimana menghitung volumenya gitu ya. Kira-kira kita pun akan pembelajaran itu tidak efektif ketika kita tidak tahu apa. Halo? Apa yang akan diajarkan Pak? Apa? Kemampuan anaknya. Kemampuan anaknya. Oke, jadi siapanya? Siapa yang akan kita ajarkan? Nah, ini berpengaruh, Ibu Bapak sekalian. Contoh ya. Kalau Ibu misal
diminta mengajarkan bangun ruang, kira-kira medianya mau pakai apa Ibu Bapak sekalian? Bisa pakai gambar, Pak. Bisa pakai bendanya. Nah, ketika pakai gambar, kalau anaknya tunanetra, Bu, kita memilih menggunakan gambar, tapi kalau anaknya tunanetra mungkin bisa? Kalau dia totally blind? Langsung bendanya Ya langsung Nggak Pak. bisa kan? Berarti jangan tentukan gambarnya dulu, tapi siapanya dulu, betul nggak? Betul, Pak. Kalau siapa yang akan diajarkan, maka kemudian baru kita oke, kita butuh media apa? Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Ini bagaimananya. Jadi dalam konteks membaca itu sama gitu ya. Dalam konteks mengajarkan siapapun sebetulnya logikanya sama, yaitu logikanya ini. Logikanya ini. Bagaimana kalau kita merancang strategi yang baik? Strategi yang baik adalah jembatan antara apa yang akan kita ajarkan dengan siapa yang akan kita ajarkan. Memahami apa yang akan kita ajarkan dan siapa yang akan diajarkan, Ibu Bapak sekalian dan atau teman-teman sekalian akan lebih mudah mencari bagaimana mengajarkannya. Oke. Kenapa? Karena tanpa ini kemungkinan besar salah strateginya. Oke, saya kasih contoh. Kesini aja, Saya betul. Oke. Kalau Ibu Bapak sekalian diminta, kemudian ada anak misalkan umur di SD, dia masuk SD umurnya 7 tahun gitu ya. Kemudian anak ini belum bisa membaca. Biasanya materi apa yang akan dikenalkan pertama Ibu Bapak sekalian? Hurufnya dulu, Pak. Oke, mengenalkan Huruf. Oke, huruf. Oke, saya tanya sekarang. Huruf itu apa? Apa itu huruf? Oke, tadi siapa yang menjawab? Ibu siapa yang menjawab tadi? Halo? Tadi siapa yang mengenalkan huruf? Rike. Oke, Bu Rike, apa itu huruf, Bu? Apa itu huruf? Oke, ini huruf apa, Ibu Bapak sekalian? A, Pak. Pinter. Ini huruf apa? Kasih titik deh. I. Oke. Kalau ini huruf apa? Ba. Oke. Berarti huruf itu apa dong? Simbol. Oke, betul, simbol. Ya, simbol dari apa? Simbol dari alfabet. bunyi. Ya, simbol dari bunyi. Bunyi A kita lambangkan seperti ini. Kalau bahasanya bahasa Indonesia misalkan. Di bahasa Inggris dibacanya apa? A. Oke. Nah, kalau di bahasa Arab tulisan simbolnya jadi seperti ini kan. Berarti simbol dari bunyi bahasa. Gitu. Betul gitu. Nah, sekarang kalau mengajar anak-anak itu harus dari konkret ke abstrak atau dari abstrak ke konkret? Konkret ke abstrak. Kenapa konkret ke abstrak? Abstrak. Abstrak ke konkret atau konkret ke abstrak? Konkret ke abstrak. Ada yang menjawab abstrak ke konkret? Oke, kenapa dari konkret ke abstrak? Karena anak harus tahu dari benda yang nyata. Oke, apa sih makna konkret? Adalah dapat diindrai, gitu ya. Dapat mudah diindrai. Itu berarti konkret, gitu ya. Nah, sekarang saya nanya, huruf kan simbol dari bunyi ya. Oke. Kalau bagi anak dengan dia tunarungu yang kemudian tuli, oke kan tunarungu kita bagi dua ya. Ada kurang dengar,
ada juga tuli atau deaf gitu ya. Dia benar-benar nggak bisa dengar. Bunyi itu konkret atau abstrak bagi tunarungu yang tuli? Abstrak. Abstrak. Berarti kalau ibu bapak mengajarkan pertama kali membaca pada anak tunarungu yang dia tuli dengan mengajarkan huruf langsung bertunggal, anak-anak ini huruf P. Susah kan? Maka jadi salah juga caranya, betul nggak? Berarti kita mengajarkan sesuatu yang abstrak di awal pada anak tunarungu itu, yang tuli itu. Maka kemungkinan besar anaknya frustasi. Jadi, strategi yang tepat itu gimana? Ya kita harus tahu apa yang akan kita ajarkan, siapanya harus clear. Anak ini punya potensi apa, punya hambatan apa. Setelah clear potensi dan hambatannya, baru kita bisa merumuskan, oke, kalau gitu cara mengajarkannya seperti ini. Bahkan bisa jadi kurikulumnya harus seperti apa. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, Ibu sekalian, teman-teman? Jadi, kesimpulannya apa? Jangan dulu ibu bapak cari metodenya. Metode apa sih? Oh, ada metode baca yang baik. Pakai. Metode ini bagus, pakai. Bukan gitu caranya. Tapi siapa dulu yang akan diajarkan? Bisa jadi, misalkan, sebuah metode yang kemudian membacanya digunakan anak disleksia tidak berlaku pada anak tunarungu, gitu. Bisa jadi gitu kan ya. Jangan langsung, oh ini bagus, kita bisa pakai, nggak gitu. Bahwa logikanya bahwa bagi yang namanya strategi atau media kemudian itu ada karena sebuah pemahaman yang baik tentang apa yang akan diajarkan dan siapa yang akan diajarkan. Atau dibalik, siapa yang akan diajarkan dan kita mau mengajarkan apa. Nah, pemahaman ini akan mengkonstruk tentang bagaimana strategi yang tepat. Saya kadang-kadang karena para perancang strategi itu, para perancang metode pembelajaran itu kemudian dia mengkonstruk metodenya atau kemudian yang lebih detailnya strateginya adalah karena pemahaman yang baik mereka tentang siapa yang akan diajarkan dan apa yang akan diajarkan. Itu ya. Jadi berarti ketika kita mau mengajarkan anak autis, kita harus paham apa aja, Ibu sekalian, tentang apa. Di sini kontennya apa? Membaca. Jadi kita akan mengajarkan membaca. Siapa yang akan kita ajarkan? Anak autis non-verbal. Yang non-verbal. Jadi kita harus tahu dulu siapa, seperti apakah anak autis non-verbal dan membaca itu seperti apa. Atau kita balik, membaca itu seperti apa, anak autis non-verbal seperti apa dan membaca, hambatannya apa, sehingga nanti kita bisa menemukan, oke, kalau begitu sebaiknya cara mengajarkannya adalah seperti ini, gitu ya. Oke. Kita akan masuk pada materi variabel pertamanya, yaitu membaca. Oke. Dihapus. Oke. Apa itu membaca? Silakan. Apa itu membaca? Kegiatan melihat tulisan berupa kata. Pemilihan tulisan berupa Baca berupa kata yang merupakan bacaan dan proses memahami isi dari kalimat yang ada pada bacaan tersebut dengan suara atau dalam hati. Oh, lengkap sekali, Masya Allah. Ibu siapa ini barusan? Rike Pak. Masya Allah. Betul ngajar di SD? Iya, saya GPK di SD. Oke. Wah, ternyata panjang ya definisinya. Sama kasih sedikit aja contohnya. Oke. Bu Ike, kita baca dulu. Citato sapi panggang rasanya nendang. Apa yang kebayang di kepala Bu Ike? Ciki Citato. Ini ada apa? Keripik? Kentang? Keripik, kentang, Citato rasa sapi panggang. Yang warna coklat. Maksud rasanya nendang apa? Maksudnya rasanya enak. Oke. Apa kaitannya menendang dan enak?
mungkin hiperbola dari rasanya enak banget gitu. Ya, oke. Berarti membaca itu keterampilan yang tidak mudah, betul nggak? Betul. Ya kan ya? Jadi, reading is complex skill. Nah, untuk bisa memahami ini, kita harus tahu apa aja. Tahu bahwa, Tahu, betul nggak? betul. Seran morfologi namanya. Bahwa ini sapi. Kalau sa saja nggak ada artinya, pi aja nggak ada artinya. Tapi kalau sapi jadi ada artinya, gitu ya. Oke, morfologi. Nggak cukup morfologi, tapi harus paham kesedaran sintaksis urutannya. Cita tuh sapi panggang rasanya nendang. Harus tahu urutannya. Struktur bahasanya seperti apa. Kemudian punya semantiknya. Semantik ternyata di nendang itu kenapa kita asosiasikan sebagai enak. Berarti perlu keterampilan yang kompleks untuk bisa membaca. Dan kalau kita baca yang kedua, apa maksudnya? Apa Kucing sedang memakan tikus yang sudah mati. Oke, ini sebenarnya ini akan sangat tergantung bagaimana kita membacanya. Kalau saya baca gini, kucing makan tikus mati, berarti seperti yang ibu katakan. Tapi kalau saya bilang ini, kucing makan, tikus mati, maknanya apa? Kucing sedang makan, tikusnya ada tikus yang mati. Ya, betul nggak? Atau saya baca lagi, kucing makan tikus, mati. Kucingnya makan tikus terus mati. Ya, betul nggak? Berarti perlu intonasi juga mempengaruhi makna dari bacaan yang dibaca. Jadi saya mencerita bahwa membaca adalah keterampilan yang Kompleks. Ya. Tapi kalau disederhanakan, membaca itu seperti ini. Kita set. Dua aktivitas. Sebentar, kalau saya sederhanakan, membaca itu seperti dua aktivitas sederhana. Ini kita pakai teorinya Go. The simple view of reading. Jadi membaca itu aktivitas gini. Kalau saya bilang bola, apa yang kebayang di kepala ibu bapak sekalian? Bentuk bola, bola basket, bola sepak bola. Ya, oke. Benda yang berbentuk bulat bisa terbuat dari karet atau plastik, biasanya dimainkan dengan cara ditendang atau dilempar gitu ya. Betul. Oke, itu namanya pemahaman bahasa. English comprehension. Nah, kalau ada tulisan itu namanya pemahaman bahasa. Pemahaman bahasa itu gini, ketika ada orang ngomong bicara tentang bola dan di kepala kita terbayang bola, itu namanya pemahaman bahasa. Ya. Nah, kemudian kalau ada tulisan ini, kita bilang apa? Bola. Kalau ada tulisan ini? Boli. Boli. Nah, itu disebutnya decoding. Nah, reading itu gabungan dari decoding dan pemahaman bahasa. Jadi ketika ada mata kita melihat tulisan bola di sebuah buku, mulut kita bilang bola, di kepala kita terbayang bola. Bentuk bola. Nah, ini namanya membaca. Kalau saya tulis gini, misalkan, apa ini? Boli. Apa yang kebayang di kepala ibu? Blank sih, Pak. Nggak ada. Berarti itu Nggak ada. bukan membaca namanya. Tapi hanya decoding. Ya. Saya tanya, siapa di sini yang bisa membaca Al-Quran? Ada yang bisa baca Al-Quran di sini? Bisa, Pak. Bisa. Ibu ketika membaca Al-Quran langsung kebayang artinya? Yang saya tahu saja. Kalau misal surat yang baru yang mungkin misal Al-Mumtahanah atau misalkan Al-Hadir gitu bisa langsung kebayang nggak artinya? Enggak.
Enggak. Berarti sebenarnya jarang orang Indonesia yang bisa membaca Al-Quran. Bisanya ngapain? Decoding. Quran. Karena begitu kita ujarkan, kita tidak langsung memahami artinya. Maka sebetulnya tidak banyak orang Indonesia yang kemudian bisa baca Quran. Tapi kalau decoding Quran, oke. Banyak. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi membaca sederhana adalah gabungan dari decoding dan language comprehension. Ini gabungannya dua. Tapi teman-teman, kan decoding itu aktivitas ngapain? Kalau ada simbol BOLA, kita akan bilang bola. Untuk bisa sampai ini, kita harus tahu apa saja. Harus EOL, tahu kita bilang boli, kita harus bilang apa saja? boli. Badung, misalkan. Kita tulis Badung. Untuk bisa membaca Badung, kita harus bisa apa saja? Harus tahu apa saja. Seseorang harus bisa ngapain aja? Harus tahu simbol dari hurufnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menggabungkan kata tersebut, Huruf-hurufnya. huruf. Ya, dia harus tahu bahwa bentuk ini berbeda dengan bentuk yang ini, betul? B-nya ke kanan, D-nya ke kiri. Berarti harus punya kemampuan persepsi visual yang baik. Bahwa bunyi B sama bunyi P itu beda. Maka dia harus punya persepsi auditori yang baik. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, nah, untuk yang tadi disebut decoding, yang ini ya, atau juga kadang orang sebut sebagai word recognition, bagaimana mengenali kata. Kan kalau saya bilang, ada 2 bola merah. Kontes tahu ini ada 2, ini bola, ini merah, itu sebenarnya word recognition. Bagaimana kita mengenali kata-kata. Kalau di Ghost teorinya sebenarnya decoding. Nah, untuk itu dia harus punya kemampuan yang tadi yang banyak tadi. Persepsi auditori yang baik, persepsi memori yang baik. Atau kalau di sini ada phonetical awareness bahwa ternyata bunyi B sama bunyi P itu beda. Gitu ya. Bunyi B sama B beda gitu ya bunyinya gitu ya. Bahkan kalau itu sebetulnya dia juga tahu bahwa bunyi B sama bunyi D arahnya beda. Jadi sebetulnya banyak faktor di sana. Kemudian untuk pemahaman bahasa itu kalau dalam konteks reading comprehension itu banyak. Kita dipengaruhi oleh background knowledge kita, pengetahuan kita sebelumnya terkait bagaimana memahasa, jumlah kata-kata yang kita miliki, pemahaman struktur bahasa. Kita tahu ada verbal listening, bagaimana kita tahu kayak tadi misalnya kamu bagaikan air di daun talas misalnya. Ya kan? Dan ada literasi knowledge sprint concept bahwa baca itu bukan kalau ada tulisan ada 2 bola biru, bukan dibaca biru bola 2 ada, bukan kan? Tapi arahnya dari kiri ke kanan. Tapi kalau yang Arab alladzi misalkan bacanya dari sini, bukan alif lam mim. Dari sini bacanya, bukan mim lam alif gitu ya. Itu namanya print concept gitu ya. Bahwa teman-teman harus seseorang harus tahu itu gitu ya. Nah, tapi teman-teman sekalian, dalam konteks membaca autis nanti kita nonverbal tidak sekompleks ini mikir ya. Untuk pemahaman bahasanya. Nanti karena readingnya bukan untuk itu. Readingnya bukan for fun. Readingnya untuk bukan dia membandingkan 2 bacaan dan seterusnya ya. Nah, dalam konteks word recognition, Henry bilang gini. Jadi ada namanya tahapan untuk mengenali kata. Ada visual cue word recognition. Ini berkaitan dengan ini seseorang mengetahui anak-anak, biasanya anak kecil tahu bahwa tulisan alfamart. Padahal anaknya belum bisa baca kan? Betul nggak? Karena tahu itu alfamart, padahal dia belum bisa baca. Tapi dia tahu itu Indomart. Padahal huruf I-nya Indomaret, sorry kan. Dia nggak tahu I-nya yang mana, D-nya mana, O-nya yang mana.
Nah, pahaman bahwa ada clue visual itu dan kemudian dia itu ada artinya. Kemudian masuk ke phonetic keyword recognition. Anak sudah mulai tahu bahwa ternyata yang dia baca alfama tuh A tuh ada bunyinya A-nya. Alfa. Dia mungkin belum hafal semua. Tapi udah mulai, biasanya mereka melihat bahwa bunyi clue pertama, huruf pertama menjadi clue pertamanya biasanya. Beberapa anak kalau pada phonetic recognition biasanya mereka akan buku, udah langsung gitu, padahal kunya nggak dibaca gitu ya. Habis itu mereka akan masuk ke controlled word recognition, di mana dia sudah tahu huruf semua dan semua itu punya bunyinya. BUKU kita bilang buku, udah tahu dia bunyi semua. Nah, yang terakhir yang paling tinggi adalah automatic word recognition, yaitu seperti kita tidak perlu membaca semua, tidak lagi mengeja kayak tadi. Lihat ini. Cita to sapi panggang rasanya nendang, nggak lagi mikir, cita to sapi panggang, nggak gitu kan? Berarti langsung cita to sapi panggang rasanya nendang. Bahkan kalau saya ganti juga angkanya misalkan ya, bahkan huruf dibacanya apa nih? Dempatik. Baik. Baik. Apa? Anak Baik, karena kita sudah sampai pada kemampuan di automatic word recognition. Jadi kita udah nggak perlu nge-sound blending lagi. Ini huruf bunyi apa gitu ya. Langsung kita udah tahap di sini. Dan biasanya kalau anak belum tahap ke sini ya susah membaca pemahamannya. Ya, karena dia akan repot dengan mencoba untuk mengujarkan ini bacaannya. Nah, itu membaca. Sekarang apa itu menulis? Apa itu nulis? Oke. Nulis apa sih? Halo? Apa itu aktivitas menulis? Ngapain? Aktivitas ngapain? aktivitas menuangkan ide ya, Pak. Menuangkan ide menjadi menuangkan ide menjadi apa? Ada idenya? Menjadi tulisan, Pak. Oke, ini kan itu tulisannya di sini kan? Tulisannya di sini. Tulisan yang dibaca. Nah, kalau itu kan reading itu decoding and language comprehension menjadi reading. Nah, kalau ini gabungan dari apa? Ideasi dan kira-kira satu lagi apa nih? Sampai jadi bacaan di sini, jadi tulisan. Proses menuliskannya disebut apa? Tulisan. Tulisan itu ini yang sudah jadi tulisannya. Proses menuliskannya disebut ide dan Mengeja. Nah, nanti salah satunya untuk bisa melakukan ini harus bisa ngeja. Dan apa? Ada ide dan baru jadi tulisan. Kan ide saja nggak tiba-tiba jadi tulisan. Anggaplah saya tadi ya, saya punya ide membuat sebuah cerita tentang aktivitas tadi pagi, misal, terus ya. Oke, ini kan jadi tulisannya kan. Nah, proses saya punya ide menuangkan aktivitas tadi pagi, kemudian saya ngapain tadi sampai jadi tulisan ini? Gerak boleh ya, Pak? Halo? Kosakata, bukan. Imitasi bentuk, Pak.
Bukan. Perasaan ya, Pak. Oh, kenapa main di perasaan, Bu? Jangan, Bu. Ini materi baca, Bu. Jangan bawa-bawa perasaan. Menggambarkan. informasi, Pak. Ya, menggambarkan, membuat sesuatu menjadi ide ini disimbolkan, kan? Betul nggak? Betul. Nah, encoding namanya. Atau disebutnya transkripsi. Jadi idenya kemudian ditranskripkan. Ya. Jadi kalau menurut The Simple View of Writing, namanya writing itu dua aktivitas. Ada ideasi dan transkripsi. Jadi ideation sama transcription. Jadi kemudian jadilah menulis. Nah, untuk bisa, ini juga sama, Bu. Tadi The Simple View of Reading, sekarang The Simple View of Writing. Kurang ke atas. Oke. Nah, untuk bisa jadi tulisan di sini, di ujung sini, ya, tulisan, maka dia harus punya dua ide yang akan dituliskan dan proses mentranskripkan ide itu. Bisa apa? Ya, untuk bisa itu dia harus bisa spelling dulu. Untuk bisa transkrip dia harus punya kemampuan spelling. Mekanik itu nanti keberkaitan dengan keterampilan motoriknya. Jadi gabungannya. Pilihannya dua. Mau bentuknya handwriting atau keyboarding. Mau ngetik atau membuat transkripnya mau dalam cara mengetik atau menuliskan tangan. Menuliskan dengan tangan. Nah, untuk bisa menuliskan tangan dia punya dua kemampuan. Spellingnya dulu, ya, sama keterampilan motorik. Oh, kalau bunyi bola itu bunyi ada kata, saya menulis kata bola, maka pertama saya harus tuliskan apa dulu? B dulu, habis itu O, B dulu, O dulu, L baru A, gitu ya. Ini nampak sederhana bagi kita, gitu ya. Tapi sebetulnya, Ibu-Bapak sekalian, prosesnya cukup rumit, cukup panjang sebetulnya di otak kita dalam konteks menulis. Oke. Saya mau nanya, ketika ibu bapak sekalian atau teman-teman sekalian, ini tolong tuliskan reword. Hurufnya apa aja? Kalian R, Hah? E, W, A, R, E, W, A, R, D. di Reward. R E W A terus apa? R D. Nah, yang terjadi di kepala ibu apa sebetulnya? Sebelum menuangkan ini. Tulisan reward. Tulisan reward. Oke. Ibu sekalian, sebetulnya handwriting atau transcription proses, kalau ini saya anggap transcription proses ya. Karena ini ada handwriting karena ada yang bawah untuk handwriting. Tapi transcription itu nanti kalau handwriting itu ini semua kalau transcription kalau ngetik berarti nggak sekompleks ini butuhnya. Nah, pertama Ibu sekalian, langkahnya itu apa? Auditory memory. Tolong tuliskan bola. Kita akan mengingat kata bola, betul ya? Oke. Kemudian kita ingat kata bola, maka langsung auditory perception bahwa bola itu ada berapa bunyi, Bu? Kata bola ada berapa bunyi? Satu. Dua. Betul nggak? Dua. Ada dua bunyi yang terindrai. Sebetulnya ada bunyi beh, oh, el, sama a, ya. Tapi tertulis. Kemudian ketika kita mau itu bekerja bahwa oh oke, kalau mau menulis udah enggak bahwa bola itu dua bunyi, bo dan bunyi la. Maka ketika menulis kita mau nulis la dulu. Pindah. La dulu atau bo dulu yang dituliskan? Bo. Bo dulu. Nah, itu kerjanya working memory. Oh, saya tahu harus dulu bo dulu baru la. Kemudian ketika bo-nya udah bisa, maka kita akan spelling, kan? Harus tulis B dulu baru O. Oh. Oke.
ketika kakak udah di spelling B dulu baru O, terus kita ngebayangin huruf B itu kerjanya visual memory. Oh, B baru O. Ya. Nah. B sama O. Oh, B dulu udah ngeh. B-nya inget bentuk B itu seperti apa? Garis dan lengkung di bawahnya gitu. Udah kebayang di kepala kita. Maka setelah visual memory sampai di visual memory, OB itu maka akan diakuisisi oleh keterampilan motorik. Kemudian di dasarnya apa? Keterampilan motorik skill, fine motornya. Kemampuan untuk menggerakkan jari-jarinya. Kemudian perceptual motornya, konsepnya gerakannya, ke kanan ke gini ya. Movementnya, kalau saya gerakannya ke kanan atau ke kiri. Nah, ada sama visual motor, copy recalling a simple view line drawing. Kayaknya artinya. Sorry. Nah, sebetulnya walaupun nampak sederhana, tapi sebetulnya menulis itu kompleks, betul nggak? Ya, penggugurnya banyak. Gitu. Kalau anak-anak bisa gagal membaca, menulis gara-gara satu aspek yang kemudian di proses ini terlewatkan. Jadi itu membaca dan menulis. Oke. Kalau tadi secara sederhana membaca adalah aktivitas gabungan dari decoding dan pemahaman bahasa, menulis adalah gabungan dari apa? Ide dan transkrip. Ide dan transcription. Kebayang ya, gampang kan berarti? Berarti variabel pertama kita sudah lulus ya. Kita sudah tahu apa itu membaca dan apa itu menulis. Kita sudah tahu. Berarti PR kedua adalah Siapa? Ini tentang siapanya. Berarti kita harus masuk ke materi ASD-nya. Ada yang tahu ASD? Autism Spectrum Disorder. Oke. ASD. ASD gangguan utamanya apa? Interaksi. Oke, gangguan interaksi dan komunikasi sosial. Interaksi kalau komunikasi sosial ternyata nggak ada kontak mata, nggak paham apa yang kita omongkan, nggak gagal berkomunikasi gitu ya. Ini panjang lah kalau jadi. Yang kedua adalah gangguan Bahasa. bahasa, nanti masuk ke komunikasi aja. Dan gangguan perilaku terbatas dan berulang. ini dua ciri ASD, dua ciri utamanya. Tapi kondisi ini akan berdampak pada belajarnya. Saya tanya ibu buat sekalian. Ini terutama ibu-ibu. Siapa yang bisa masak sayur sop? Ya, Pak. Bu Rike waktu bisa bikin sayur sop, apakah karena les? Ikutan les? Enggak, sering memperhatikan orang tua ketika memasak. Ya, jadi proses belajar pada anak typical development, anak pada umumnya itu diawali dengan kemampuan dia mengamati orang lain. Ya. Kemudian karena nggak cukup mengamati, tapi dia punya kemampuan atensi juga, memperhatikan. Nggak tertarik sama orang, memperhatikan. Terus punya kemampuan apa? Meniru. Sedangkan hambatan interaksi sosial anak autism adalah dia kan tidak tertarik berinteraksi dengan orang lain. Kemudian punya masalah interaksi di joint attention juga. Bagaimana memberikan perhatian bersamanya. Dan dia akhirnya tidak mengamati, tidak juga meniru apa yang orang lakukan. Berarti dia tidak belajar dari apa yang orang lain lakukan. Di hal interaksi sosialnya. Berarti anak SD kecenderungannya kalau di awal perkembangan, kalau kita tidak ajari, ya tidak nggak otomatis belajar sendirinya. Dan banyak anak-anak yang mungkin kurang stimulasi orang tuanya, tapi kemudian berkembangnya oke-oke aja sih, gitu. Dia masih bisa. Tapi kemudian kalau autis di awal perkembangan sangat nggak distimulasi, maka biasanya sangat prognosisnya jelek, gitu ya. Hambatan komunikasinya, dia hambatan dalam komunikasi verbal dan non verbal. Akhirnya anak-anak autis ini gagal untuk memahami apa yang orang lain ucapkan
dan seringkali juga mereka gagal mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Karena gagal mengungkapkan, ini berdampak pada biasanya mulai emosional. Gitu. Ditambah dia punya asik sendiri dan seterusnya. Jadi anak autis adalah termasuk ke dalam gangguan neurologi yang kompleks gitu ya. Jadi itu yang kompleks gitu ya, autisnya. Itu umumnya. Nah kemudian bagaimana anak autis nonverbal? Ibu sekalian, hampir 50% anak autis itu nonverbal. Tidak bicara dalam komunikasi. 23% anak autis bisa bicara dalam bentuk frasa, cuma ngomongnya dua kata. Beberapa hanya 23%-nya, 8% lancar bicara juga. Kemudian yang ini. Dan karena autis nonverbal yang banyak ini, seringkali mereka akhirnya tidak dapat mendapatkan pembelajaran membaca. Karena orang suka berpikir anak itu bisa membaca kalau dia bisa bicara. Betul nggak? Pernah kepikir gitu nggak sih? Jangankan dia baca, ngomong aja nggak bisa gitu ya. Nih, itu kita studi yang dilakukan oleh guru dan orang tua, 83% anak autisme yang mendapatkan pembelajaran setiap harinya, 50%-nya sedikit sekali mendapatkan pembelajaran membaca dalam sistem pendidikan umum. Jadi karena orang mikirnya, udahlah dia gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku, selesaikan aja dulu ininya gitu ya. Akademik nanti lagi, betul sih. Tapi karena itu mereka jarang terakses terhadap akademik. Ya. Dan kesempatan membaca anak autis mendapatkan pelajaran membaca masih terbatas, terlebih anak-anak autis yang verbal. Dan 2013 waktu itu, belum ada program membaca yang sudah dikembangkan dan didefinisi secara luas. Nah ini kita lagi coba nih. Tim peneliti dari UM dan saya dari UPI mencoba untuk bagaimana mendesimasikan yang ini sebetulnya. Mudah-mudahan kita sudah hakikan terkait dengan bagaimana proseduralnya gitu ya. Bagaimana mengajar membaca bagian autisme verbal. Jadi ya penting lah aja baca. Berikutnya. Ternyata ibu-ibu sekalian, anak autis juga punya potensi dan punya hambatan, tentu saja ya. Baik autisme non-verbal maupun yang verbal. Nanti kaitannya hambatan dalam membaca dan seterusnya juga ada kaitannya. Nah, kalau kita lihat ke sini ya, teman-teman sekalian, bahwa yang tadi, bahwa kalau kita merujuk pada Go, bahwa reading itu gabungan dari decoding dan pemahaman bahasa, maka anak-anak yang autisme ini, kemudian decoding kita bagi dua ya, non-verbal sama, sebentar, datang. Sebentar ya, ada tamu. Maaf ya. Oke, lanjut. Oke. Ini sedikit agak meluas tuh. Kalau autis kita bagi dua ya, ada autis yang verbal, ada autis non verbal. Biasanya juga ada kaitannya antara tingkat kecerdasan dengan kemampuan bahasa anak ASD. Biasanya semakin bagus anak ASD-nya, biasanya tingkat kecerdasannya semakin tinggi, semakin baik. Nah, ibu sekalian, pada kasus anak autis verbal, ini ada fenomena namanya hiperleksia. Ini biasanya muncul kalau pakai terminologi DSM-4, kita masih mengenal adanya high functioning autism kan ya. Autis yang high functioning. Nah, sekarang kan udah nggak dipakai itu. Kita pakainya sekarang level 1, level 2, level 3. Gitu ya. Mengikuti tren sebelah. Oke. Ya. Kalau di autis yang high functioning, ada istilah hiperleksia. Di sini ada yang pernah dengar kata hiperleksia sebelumnya? Halo? Ada yang pernah? Kalau disleksia pernah dengar? Pernah, Pak. Nah, disleksia anak yang seperti apa? Dis itu gangguan
Hiperleksia itu apa? Bahasa atau juga kata gitu ya. Biasanya anak-anak yang kemudian kemampuan membaca katanya rendah diawali gitu, awalnya gitu ya. Nanti berdampak membaca pemahaman dan seterusnya. Dikarenakan fungsi kognitif dasar gitu ya. Oke, kalau kata hiperleksia pernah dengar? Belum. Nah, kalau hiper itu maknanya apa? Hiper. Berlebihan. Oke, berlebihan. Leksia itu dalam konteks membaca kata. Jadi anak-anak yang kemudian dia sudah kemampuan decodingnya itu cepat. Ibu sekalian, membaca itu biasanya usia mental siap diajak membaca kan di usia 7 tahun. Kalau di teorinya ya. Makanya SD itu belajar membaca. Tapi kemudian Bu Ranti bikin metode bagaimana bukan masalah umurnya, tapi kesiapannya. Semakin kita prerequisite untuk membacanya kita matangkan, itu ternyata anak-anak bisa membaca decoding lebih awal, lebih cepat. Nah, anak saya yang pertama itu dia bisa baca di umur decoding sebenarnya. Kenapa saya nggak membaca karena kalau anak kecil umur 3 tahun baca kata udah bisa decoding baik, bisa baca kata inflasi misalkan ya. Tapi dia mungkin nggak ngerti inflasinya kan? Apa itu inflasi? Tapi dia bisa ujarkan, jadi decodingnya cepat. Jadi anak-anak yang kemudian dia menguasai decoding di waktu yang cepat, biasanya terjadi pada anak ASD yang high functioning autism atau pada anak-anak dengan gifted. Anak cerdas istimewa juga kemampuan decodingnya biasanya cepat. Saya punya keponakan kemarin baru dapat beasiswa juga ke luar negeri, dia gifted, dia bisa baca juga di umur 3 mau ke 4 tahun kalau tidak salah. Tapi dia yang giftednya. Nah, beberapa anak autis yang dia high functioning menunjukkan hiperleksia. Tapi di kita kadang-kadang kalau ada anak bisa cepat decoding, disangkanya sudah lancar jago membaca. Maka nanti banyak juga kasus anak-anak hiperleksia punya kemampuan membaca pemahaman yang rendah. Kenapa? Karena dianggapnya dia udah bisa baca gitu. Padahal membaca itu nggak cukup dengan mengujarkan simbol-simbol itu menjadi ujaran gitu. Nah, pada anak nonverbal autism, maka dia kemungkinan kalau dia nggak bisa ngomong BUKU bilang buku, anak-anak autis bisa decoding nggak? Kan kalau untuk decoding itu dia harus punya kemampuan bicara kan, mengujarkan BUKU kita bilang buku. Nah, anak autisnya nonverbal, maka dia kemungkinan gagal untuk decoding. Kalau makna decodingnya mengujarkan yang tadi, mengujarkan simbol-simbol, maka dia gagal decoding. Gitu ya. Nah, karena gagal decoding ini, nah tadi keyakinan konvensional bahwa anak harus dapat bicara sebelum mereka dapat membaca, ini menjadikan mereka nggak ada programnya. Nah, berikutnya, tadi dalam konteks pemahaman bahasa, tadi kan 2 ya, membaca itu decoding. Nah, autis nonverbal pasti gagal decodingnya, kita akan pusing mengukur apakah dia bisa ujarkan BUKU, buku gitu ya, karena dia nonverbal. Nah, bagaimana dengan pemahaman bahasa? Nah, teman-teman sekalian, bahasa itu kan kita bagi 2, yang verbal biasanya yang bagus, yang verbal biasanya yang di bawah biasanya. Nah, kita memperoleh bahasa itu dari apa? Dari berinteraksi dengan orang lain. Bayi itu bisa dari nggak bisa ngomong sampai bisa bicara, itu gara-gara kemampuan memperhatikan ibunya, kemampuan meniru. Dan dia mulai mengkonstruk makna dari yang ibunya ucapkan. Dede nangis ya, ini mama gendong. Dede nangis, mama gendong. Lama-lama, oh gendong tuh aku diangkat, dipeluk, disimpan di dekat dadanya gitu misalkan. Gitu ya. Lama-lama ngerti kan? Nah, kalau hambatan interaksi sosial, nanti berarti dia tidak mempelajari bahasa dari yang lain. Maka nanti dalam konteks pemahaman bahasa, anak autis punya problem dengan memahami bahasa reseptifnya. Karena bahasa reseptifnya jelek, maka berdampak pada bahasa ekspresif. Karena pada hakikatnya, kita itu hanya bisa mengungkapkan apa-apa yang kita pahami. Kalau bahasa reseptifnya nggak berkembang, pasti bahasa ekspresifnya nggak berkembang. Dan anak
susah untuk memahami kaidah morfologi. Contoh, dan ini terjadi pada anak-anak dengan autisme, tunarungu juga, kayak gini. Memakan, dimakan, gitu ya. Memakan, dimakan tuh kan ada kaidah morfologi di sana. Gitu. Walaupun asal katanya makan, tapi maknanya beda. Nah, anak autis nanti susah membedakan itu. Susah memahami konsep abstrak, karena anak autis berpikir konkret, maka kalau ada bahasa-bahasa abstrak, mereka pun akan sulit. Konsep Tuhan. Saya kemudian jadi konsultan juga di penyedia guru pendamping di Bandung. Kita banyak temukan anak autis yang walaupun verbal, mereka punya nilai-nilai agama, PKN kadang-kadang yang rendah. Walaupun hafal-hafalannya baik misalkan. Tapi pemahaman tentang maknanya lebih susah. Susah memahami kata ganti. Nah, kenapa ini? Karena anak autis punya masalah dengan theory of mind namanya, di mana anak autis tidak bisa memposisikan diri di posisi orang lain. Bagaimana memahami saya, dia, mereka, itu susah. Ya, kalau teman-teman pernah jadi menangani anak autis secara mandiri, salah satu program yang mungkin sering bermasalah adalah program kata ganti. Karena kalau benda sih gampang. Kalau dia diminta menunjuk ini apa, dia bilang bolpen. Ini mana bolpen? Dia nunjuk ke bolpen ketika ada pertanyaan. Ini apa? Bolpen. Tapi kalau pegang hidung kamu, dia nunjuk hidung kamu. Ketika saya pegang hidungnya, saya tanya ini apa? Dia harus bilangnya hidung saya, bukan hidung kamu kan. Berarti kata ganti itu kompleks. Dan anak autis ada juga di teori namanya WCC, Weak Central Coherent Theory. Jadi kalau misalkan saya pernah ujikan ibu-ibu sekalian pada anak autis yang S2. Saya punya mahasiswa S2 autis. Kalau saya bikin seperti ini. Oke, apa yang terlihat? Ini huruf apa, ibu sekalian? Huruf apa ini? B. Ya, kebanyakan kita berpikir secara global. Anak autis berpikir detail. Anak autis berpikir detail. Bahkan ini berpengaruh pada hampir semua domain persepsi pada anak autis. Jadi kalau anak autis lihat tabrakan, bisa jadi yang mereka lihat bukan tabrakannya, tapi tulisan Hondanya gitu. Kejadian tabrakannya nggak ngeh. Gitu. Saya punya mahasiswa S2 autisme. Saya pernah menanyakan hal yang sama dan dia benar menjawabnya A. Gitu. Apa dampaknya? Ya anak autis nanti dia susah memahami kalimat lebih kompleks, lebih susah daripada kita dalam konteks membaca. Misal kalau ada tulisan bola. Oke. Oke. Kalau misalnya A, ini B, ini C. Mana jawaban yang benar? Dua bola biru. A, B, atau C? Yang C. Kenapa ini salah? Ini kan angka 2. Ini gambar bola. Ini warna biru. Nah, ibu sekalian, yang autis bisa saja mereka menjawab yang ini. Kalau pembelajarannya tidak pas mengajak membacanya. Kalau fokus hanya decoding saja, ya.
Karena mereka bisa memakai dua, itu dua, bola ya bola, biru ya biru. Gitu ya. Jadi kalau ada gambar sapu, tangan, dikasih gambar sapu gitu ya, dan tangan, sama sapu tangan, bisa jadi mereka mengkira ini. Nah, karena ada teori tentang weak central client theory, WCW gitu ya. Oke, berikutnya membaca adalah memahami pengalaman orang lain yang disampaikan lewat tulisan, sedangkan analitis susah memahami dari perspektif orang lain, maka itu pun akan menjadi problem di memahami bahasa. Oke, jadi dalam konteks reading, walaupun reading itu simple, gabungan decoding sama pemahaman bahasa, tapi faktanya bagi anak autis itu susah, terlebih bagi anak autis nonverbal. Nah, secara umum ada dua kemampuan. Berarti potensi hambatannya di sini attention, tidak belajar listening incidental, gangguan sensori, gangguan perilaku, autis ya. Ditambah yang tadi, tapi mereka punya potensi memori visual yang baik dan hafal root memory yang baik, gitu ya. Itu untuk kaitannya dengan reading. Nah, bagaimana dengan menulis? Ini saya ambil dari jurnal yang saya tulis di jurnal UPI. Saya pernah merangkum tentang apa sih yang bikin anak autis itu kemudian dia susah membaca. Pertama, anak autis punya, kan tadi ya, writing itu gabungan dari ide dan transcription. Transcription itu dia harus bisa memecah dulu. Bola, oh udah dua bunyi, bo sama la. Oke, bo dan la. Jadi dia harus bisa punya tata bahasa yang baik untuk menulis. Apalagi nanti untuk sampai menulis kalimat. Contoh ya. Oke. Kalau ada gambar seperti ini, misalkan tuliskan apa yang kamu lihat. Oke. Apa yang Ibu Bapak lihat? Bola di atas meja, Pak. Oh, saya bilang bola di kursi di bawah bola. Betul salah? Betul, Pak. Betul kan? Pak. Betul. Memang salah. Salahnya di mana kursi di bawah bola? Memang kursi di bawah bola. Tapi secara semantik ini salah. Nggak umum orang bilang gambar seperti ini dibilang kursi di bawah bola. Tapi yang betul ada bola di bawah, bola di atas kursi. Nah, jadi nanti dalam konteks written expression, menuliskan ide bisa jadi anak autis problem dengan membuat struktur bahasa yang pas. Berikutnya, fokus pada detail sehingga sultan untuk membedakan detail mana yang paling penting, yang tidak penting. Jadi kalau ada tulisan, mana sih yang kita penting untuk tulisan atau nggak tulisan? Kan nanti merangkum itu masuk ke bagian aktivitas menulis juga. Terus dalam menangkap informasi dan menuangkan dalam kata-kata dengan baik. Problem, ini saya garis bawahi yang penting-penting nanti kaitannya dengan autis nonverbal. Kesan dalam mengeja. Susah. Hambatan dalam motorik halus. Bikin susah juga. Nah, gangguan sensori, mungkin anak autis sudah terdistraksi. Jadi mau nulis juga terganggu konsentrasinya sehingga gagal nanti menuliskannya. Anak pola autis punya masalah dengan atensi dan susah belajar di situasi insidental. Jadi kalau anak autis diajarnya cuma sekali-kali gitu ya, diajak cuma sambil main dan itu nggak keulang lagi, maka kemungkinan untuk dikuasainya minim. Untuk potensinya apa? Potensinya anak autis punya root memory yang baik. Ditandai apa? Anak autis biasanya kalau dia pergi ke sebuah tempat, kemudian dia ganti tempat yang lain, ganti jalan, biasanya mereka marah, gak nyaman, itu gangguan perilaku, tapi di sisi lain dia menunjukkan bahwa dia pernah hafal itu dan dia punya memori hafal yang baik. Dan biasanya banyak anak autis memiliki kemampuan visual yang lebih baik. Nah, kalau dengan kondisi yang tadi, saya mau nanya. Oke, hapus dulu semuanya. Oke.
Contoh ya. Oke, sini aja. Nah, sekarang gini. Kan posisinya gini tadi. Membaca itu butuh kemampuan decoding dan pemahaman bahasa. Anak autis nonverbal, decodingnya masalah. Pemahaman bahasa juga masalah. Berarti ketika disuruh ngujarin bola, dia nggak bisa bilang bola karena dia nonverbal. Tapi kemudian bagaimana kalau begitu bagaimana caranya mengajarkan anak autis ini yang nonverbal untuk bisa membaca? Oke, ada yang kebayang? Sudah paham? Oh, autis itu kayak gitu tuh, membaca itu gitu. Maka kayaknya ngajarin membaca autis nonverbal harusnya kayak gini deh. Sudah ada yang terbuka belum? Terbayang nggak? Kan tadi pembacanya belum terlalu clear kan? Autisnya belum di-clearkan. Nah, sekarang autis dan membaca sudah lebih clear. Dengan kondisi seperti itu, berarti kayaknya cara ngajarin bacanya kayak gimana nih? Ada yang mau sharing? Halo? Halo? Oke. Belum yang jawab? Ada yang mau coba berpendapat? Silakan. Izin Pak, Ya, silakan. ini kan kasusnya anak autism non-verbal, jadi dia tidak memahami, tidak bisa mengeluarkan suara, Oke. mengimitasi suara pun dia sulit. Ya. Mungkin kita bisa menghadirkan bolanya dulu, lalu baru kita bantu tulis bunyi bola, tapi sambil dibantu dengan oral. Tapi di kategori ini anak autisnya udah lumayan patuh ya Pak. Jadi kontak matanya udah cukup baik. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih April. Ada yang lain? Sama-sama Pak. Silakan. Ada yang lain? Oke, saya mau stop dulu. Saya mau nunjukin dulu ini sedikit film ya. Ini murid saya. Sorry. Kalau saya klik ini udah muncul belum gambarnya? Gambar anaknya? Belum, Pak. Belum. Gimana caranya ya? Oke, kayaknya saya harus buka di Windows terpisah ya. Sebentar saya close dulu yang videonya. Sorry. Oke. Baik, maaf saya ulangi ya. Kan kalau pada anak yang verbal, tolak ukur membacanya bagaimana? Ketika anaknya bisa ada tulisan buku, misalkan ada tulisan, bola ini, di sebuah buku gitu ya, tulisan bola, dia lihat, matanya melihat ke sini, oh bola, dia bilang, mulutnya dia mengatakan bola, ini decodingnya, dan di kepalanya terbayang bola, bisa membayangkan. Ini indikator kalau anaknya sudah bisa membaca, kalau dia verbal. Nah, kalau dia non-verbal, kira-kira indikator dia bisa bacanya gimana? Ini dulu kan, yang perlu kita samakan. Berarti kalau anak verbal, kita tujuannya anak kalau lihat tulisan bola, dia bisa menyebutkan bola, dan di kepalanya terbayang bola. Berarti ini indikator pencapaian pembelajaran membaca bagi anak yang verbal. Nah, kalau yang non-verbal, kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa? Dianggap dia sudah bisa membaca. Bisa matching, Pak. Matching apa? Matching apa? Ya, matching bolanya dengan kata bola, gitu. Ya, bisa. Berarti ketika diganti, apa? Ketika dia lihat tulisan bola, ya, mungkin dia tidak perlu mengujarkan. Ininya nggak usah. Karena nggak bisa.
tapi dia bisa membayangkan bolanya. Dia tahu bahwa ini maknanya adalah ini. Bisa dengan matching tadi, mematchingkan. Nah, ke sini. Jadi indikator yang akan kita kejar ini, bagaimana ketika ada tulisan yang dia lihat, dia tahu maknanya. Nah, kalau biasanya kalau teman-teman mengajarkan membaca pada autis yang verbal, biasanya langkahnya seperti ini. Anak-anak belajar pemahaman bahasa, biasanya kalau di kurikulum misalkan kita menggunakan KP Morris, misalkan ya behavior intervention for children with autism atau work in progress punyanya Ron Leaf gitu ya untuk autism, itu ada namanya kurikulum bahasa reseptif. Nah, misalnya mulai dari mengenal instruksi, dia anaknya tahu bahwa nama-nama benda, orang tua, kata kerja dan seterusnya. Ini pemahaman bahasa. Nah, nanti anaknya akan belajar apa? Belajar huruf, belajar menunjuk huruf mana A, mana B dan seterusnya, melabelnya, menyebutkan, anak mulai mengidentifikasi kata mana baby bebo, menyebutkan, baru dia bisa baca. Nah, untuk bisa melabel huruf ada dulu imitasi motorik kasar, imitasi motorik halus, imitasi motorik mulus, imitasi verbal, baru kemudian dia bisa melabel, baru membaca. Nah, karena yang tadi gagal, anak nonverbal itu dia gagal decoding, maka kita bisa pakai ini jelas langsung saja. Nah, kita bisa pakai teorinya Goodman. Nah, kalau Goodman itu konteks reading yang penting ketika ada tulisan kucing dan mata meng-scan isal grafisnya kucing gitu ya. Ini masuk tulisannya masuk ke mode jangka pendek kucing nanti pemeriksaan semantik ada dia ngerti nggak di sini? Oh, ternyata dia kemudian dia ngebayangin bahwa oke, ini kucing gitu ya. Maka ini kita boleh bilang dia sudah bisa membaca. Jadi pada konteks autism nonverbal yang kita kejar adalah bagaimana setiap dia menemukan sebuah tulisan, dia bisa memahami itu. Kalau tulisan di toilet WC laki-laki, ya kalau dia perempuan nggak boleh masuk. Itu udah berarti dia bisa baca. Nah, proses membaca itu kita bisa bagi dua. Ada phonological recording, ya, memahami tulisan. Berarti membaca dengan phonological recording merupakan proses membaca didahului dengan transformasi ejaan. O, B, U, K, U. Kita bilang buku atau by sight. Dia lihat buku, langsung dicek di kepala kita bukunya. Nah, jadi kita bisa menggunakan dalam konteks strategi membacanya adalah kita menggunakan pendekatan cyber reading. Jadi kalau atau membaca kata utuh. Jadi pada ininya cyber reading itu apa? Menggunakan pendekatan kata utuh untuk mengajarkan kata sifat-sifat yang bisa abilitas kognitif yang signifikan. Ini banyak. Jadi kalau ibu bapak kalian menemukan anaknya sih kan gini tadi ya. Membaca itu kemudian umumnya pada usia 7 tahun kesiapannya. Tapi kalau anaknya hambatan intelektual, berarti usia mental dia bisa jadi walaupun 7 tahun tidak setara dengan anak 7 tahun. Di bawahnya, anggaplah 3 tahunnya dan seterusnya. Maka kalau kita pakai pendekatan yang phonological recording agak susah. Karena anak-anak itu, saya nanya, anak-anak kecil itu dia mengenali logo Trans TV dulu atau bisa baca dulu? Trans TV kan? Jadi kalau pakai, ya jadi kalau anak-anak CP, dia plus hambatan intellectual disability, Down syndrome yang kemungkinan usia mentalnya masih di bawah 7 tahun, jangan pakai pendekatan huruf. Pelik gitu. Saya punya mahasiswa bimbingan dulu, dia anaknya Down syndrome, dia kelas karyawan, dia anaknya Down syndrome. Saya suruh pakai pendekatan ini aja, ternyata berhasil. Saya pernah juga menemukan usia anak dengan hambatan intelektual, usianya sudah puluhan tahun, 20-an tahun kalau salah, dia mau bikin SIM nggak bisa. Terus dia datang ke saya dengan terapisnya, kemudian saya nanya, kamu ngajarin apa? Ngajarin huruf. Dia udah dari SLB, udah lama tuh. Berarti udah berapa tahun kalau sekolah? Anggaplah 12 tahun sekolah, pakai metode yang sama, gagal baca. Saya pakai cyber reading, pulang dari saya dia udah hafal kata 4 misalkan. Jadi konteksnya kalau usia mentalnya jauh di bawah 7 tahun, sebaiknya tidak pakai phonological recording, karena dia agak susah.
kita bisa pakai cyber reading. Jadi kata utuh, kemudian cyber reading untuk yang ini ya, menguasai kata-kata yang spesifik dalam memori. Ya udah, kayak metode Gentleman itu masuk cyber reading sebetulnya. Nah, dan cyber reading anak-anak diajarkan untuk mengidentifikasi seperti logo tanpa menganalisis hubungan antar huruf dan bunyi. Udah aja. Tulisan ini bola aja. Ya udah ini mah bola gitu. Gitu ya. Nah, maka dari ini yang kayaknya paling lebih cocok teorinya digunakan untuk membaca anak-anak dengan autisme nonverbal ketimbang kita pengen menggunakan teorinya phonogram recording. Jadi kalau ibu menemukan anak-anak nonverbal, saya tidak cukup menyarankan mulai dari huruf karena itu pelik gitu ya bagi mereka. Nah, jadi strateginya gimana? Saya perbesar dulu. Jadi kayak gini, ya. Nah, autisme verbal punya potensi ini, apa yang baik, kemudian kemampuan verbal yang terbatas, pemahaman bahasa yang masih terbatas, memahami bahasa abstrak dan seterusnya, membaca decoding pemahaman bahasa, maka yang penting ini mereka tercapai enggak sih memaknai bacaannya? Bagaimana caranya? Strateginya berarti jembatan antara keduanya. Satu, pendekatan pembelajaran jangan menuntut kemampuan verbal. Jadi jangan pakai membaca yang menuntut dia bisa ngujarin karena anaknya non verbal. Yang kedua, anak autis susah belajar di situasi insidental, maka pembelajaran terstruktur. Nanti kita akan menggunakan ABA misalkan, gitu ya. Dan konkret berbasis visual. Pembelajaran konkret berbasis visual, ini karena anak autis punya kemampuan visual lebih baik daripada kemampuan memproses informasi auditori. Kurikulum terperinci dan pembelajaran anak yang bermakna bagi anak. Nanti termasuk juga bagaimana memilih kata yang bermakna untuk pertama kali diajarkan, gitu ya. Dan kurikulum yang terperinci. Kenapa terperinci? Karena anak-anak ASD dia punya masalah juga di metakognisi. Kalau dia anak ASD itu biasa jadi kalau dia ingat belum tentu ngerti, gitu ya. Nanti diimplementasikan di tempat berbeda bisa juga nggak bisa, gitu ya. Nah, autis ada yang misalkan dia udah tahu mana warna merah, begitu bendanya diganti bisa jadi gagal. Jadi kurikulumnya harus terperinci. Jadi bagaimana mengajarkan membaca anak autis nonverbal kurang lebih kerangka berpikirnya harus seperti ini. Nah, gimana? Karena intinya dua, kalau saya menawarkan itu, kita pakai cyber reading approach, pendekatannya cyber reading, karena anak autis susah belajar di situasi insidental, maka pakai analisis pelaku terapan, karena sangat terstruktur. Nah, bagaimana kurikulumnya? Apa dulu yang diajarkan? Using personal and meaningful vocabulary. Jadi kita bisa milih dari sekian banyak kata yang akan kita ajarkan, kita bisa memilih mana yang paling fungsional bagi dia, mana yang paling dibutuhkan. Pasti makan, minum dan seterusnya pasti butuh. Atau bisa mulai dari hal yang dia suka, gitu ya. Jadi memilih katanya nggak asal. Nanti ada logika milih katanya, pilih yang paling meaningful. Kemudian dari sekian ini, dari struktur katanya kalau apa? Nanti dipilih juga mana yang struktur tulisannya paling pendek, gitu kan. Nanti mana dulu pilih yang nggak mirip-mirip, gitu ya, tulisannya. Berikutnya gunakan bantuan visual dengan mempertimbangkan bahwa anak autism punya kemampuan memproses informasi visual lebih mudah, maka gunakan bantuan visual selalu. Dan terstruktur, karena banyak teori menunjukkan bahwa pembelajaran terstruktur atau ABA itu signifikan pada anak autis. Jadi nanti gini, Ibu sekalian, kerangkanya. Ya. Jadi karena tadi, membaca itu ini kan ini, membaca itu gabungan pemahaman bahasa dan yang awalnya decoding, kita ganti jadi melihat isyarat grafis. Ketika anak melihat isyarat grafis dan dia tahu bahwa tulisan kucing ini bermakna kucing, maka kita anggap dia sudah reading. Ya. Nah, ini pilihannya 3 ya. Kurikulum bermakna, kuncinya pendekatan yang visual dan pembelajaran yang terstruktur. Ngajarin strateginya seperti itu. Jadi intinya ini bagaimana
memahamkan isyarat grafis dalam yang hal ini tulisan agar dimaknai oleh anak ASD. Jadi membacanya konsepnya seperti itu. Sederhana seperti ini. Nanti ada prerequisite-nya. Yang awalnya seperti ini strateginya diganti jadi seperti ini. Anak belajar pemahaman bahasa dan tulisan diajarkan bersamaan sampai dia memaknai bahwa tulisan ini ada kolerasi dengan tulisannya sehingga dia bisa membaca. Banyak caranya. Misal kalau bisa juga kalau kita ingin anak bisa memahami kata misalkan pegang kepala, misalnya kita boleh sekalian menunjukkan pegang kepala disertai dengan tulisannya sekaligus agar dia nanti begitu kita kasih kartu pegang yang ini dia bisa tahu bahwa oh itu maknanya kepala. Ini nanti sebetulnya di pelatihan berikutnya secara teknis, tapi tidak di pelatihan yang sekarang. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan sebelum kita bahas ke menulis atau selesaikan dulu menulis? Mesti selesaikan ya, karena waktu kita sampai asar. Ini menulis, sorry. Discharge. Oke. Nah, sekarang bagaimana menulis? Nah, menulis itu kan dua hal. Transkripsi dan ideasi. Ini share screen-nya masih muncul nggak sih? Masih ya? Oke. Masih Bapak. Gabungan dari transcription and ideation. Nah, pada masalahnya anak autism ketika mau transkripsi, dia susah mengeja. Karena untuk transcription dia butuh kemampuan mengeja kan salah satunya. Oh, bola, BOL lah. Maka dia punya problem di mengeja. Implikasinya apa? Dengan memori visual, memori hafal yang baik, maka kata yang akan ditulis diingat berdasarkan urutan simbol, huruf secara visual, bukan secara auditori. Jadi ngingetnya, dia harus mengingat BOLA itu bukan karena bunyinya, bo sama la. Ya udah, dia tahu B dulu, OL bentuk O yang saya tulis, B yang ini yang pertama, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Maka nanti ada prerequisite. Dia harus bisa mengurutkan. Nah, nanti ada kalau lebih detailnya belajarnya, ini karena kita belajar konsep saja di hari ini. Sebetulnya nanti yang praktisnya itu ada, tapi edisi peserta terbatas gitu ya. Untuk bagaimana mengajarkan ini gitu ya. Nah, berikutnya anak autis nonverbal memiliki hambatan motorik halus kan. Padahal ideasi itu bisa handwriting atau bisa juga keyboarding gitu ya. Nah, masalahnya anak autis punya masalah di motorik halus, maka handwriting menjadi problem gitu ya. Berikutnya, bagaimana strateginya? Karena autis punya hambatan sensori, maka minim distraksinya. Karena anak autis nonverbal memiliki hambatan situasi insidental, maka penjelasan sama terstruktur. Karena anak autis nonverbal susah memahami informasi, maka instruksi yang digunakan sederhana. Karena nonverbal susah punya memori visual yang baik, maka pembelajaran berbasis visual. Hampir sama ya dengan itu. Nah, mana yang lebih mudah, Bu Segar? Hand keyboarding atau handwriting? Keyboarding. Maka sebetulnya kalau mau ngajarin membaca, menulis, saya lebih prefer ke sini dulu. Kalau keyboardingnya sudah baik, baru dioper ke handwriting. Walaupun nanti prerequisite handwriting bisa dilatihkan juga bersamaan. Nah, tahapannya gimana? Asesmen perbenaran kata yang anak yang sudah bisa dibaca. Yang tadi kan berarti anak kalau misalkan dia udah bisa memasangkan kartu bola ke bola, berarti dia udah tahu bahwa itu bola. Data anak yang sudah anak dapat baca, analis kata makna yang bermakna, kata-kata yang akan diajarkan pelajaran menulis apa? Misalkan anggaplah anak paling suka ciki dan ciki kita lihat pendek juga. Bagaimana anak diajarkan untuk menyusun kartu menjadi tulisan tersebut? Menyusun kartu menjadi kata, kemudian anak bisa targetnya bisa menuliskan kata ciki itu. Untuk keyboarding dia harus bisa dulu meniru mengetik huruf sesuai kartu, meniru mengetik kata sesuai kartu, gabungannya baru dia bisa menulis. Nah, saya mau set dulu. Sebentar. Gimana stop screen?
Windows. Sudah nampak? Ini saya tunjukin video murid saya. Lihat. Kategori apa? Dia bisa nulik. Oke, keren Padahal sekali. ini anaknya nonverbal. Di mana ikan hidup? Dia nggak bisa bilang air, tapi dia bisa nulis air. Di air. Good Ada job. Pintar sekali. Tangannya dilipat lagi. Ini apa nih? Dengan apa kamu menelepon? Dia akan ketik telepon. Akhirnya dia bisa pakai menggunakan ini buat komunikasi. Iya, pintar. Anak ini sebenarnya udah bisa juga. Kategori apa? Dia kelas warna. Anak ini sudah bisa mengetik misalkan Bu Puspita, Syafiq mau makan. Nah nanti ujungnya sebetulnya kita ingin gunakan itu untuk komunikasi kemudian. Oke, baik Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Karena sebetulnya ini pelatihan berseri, tapi untuk yang umum hanya pembahasan teoritis saja. Nanti untuk praktisnya ada sesi berikutnya. Saya serahkan lagi ke mana? Ke pembawa acara untuk dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Yoga atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuki ke sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Apabila ada pertanyaan yang ditanyakan bisa raise. Oke, Bu Retno, silakan. Terima kasih, Pak. Ini Ya. Ya mengajar di SD, Pak, untuk sekolah umum. Itu kelas 3. Baik. Punya satu siswa, itu karena saya ngajarnya di kelas 3, saya sehingga tidak tahu untuk kekurangan dari salah seorang siswa saya. Itu udah kelas 3 itu mengenal huruf belum bisa. Akhirnya berdasarkan dari materi yang pernah Bapak berikan kepada kami, itu sehingga saya mengajarkannya kepada anak-anak. Untuk yang umum itu sudah saya lanjutkan pelajaran. Untuk anak itu saya panggil ke depan ke meja guru untuk saya kenalkan huruf dulu, Pak, dan membacanya apa. Jadi, sampai sekarang memang anak itu belum saya asesmen ke itu psikiaternya. Ya dulu, apakah ini mengatasi anak yang seperti ini bagaimana, Pak? Karena sudah di kelas 3 sekarang ya, tapi dengan ketelatenan sekarang sudah bisa membaca kata, tetapi belum bisa memaknai arti kata tersebut. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, berarti posisi tertingginya dia sudah bisa baca kata, Ibu ya? Iya, sudah bisa kalau sekarang. Kalau kemarin tadi saya mengajarinya lewat buku-buku, Pak. Untuk buku yang karena udah kelas 3 itu belum mengenal huruf sama sekali. Kalau saya suruh untuk membaca bersama dengan temannya materi kelas 3, dia takut sembunyi di bawah meja, di bawah kolong meja, Pak. Akhirnya saya biarkan, ambilkan buku-buku bacaan yang banyak gambarnya seperti anak-anak TK itu, sehingga dia mulai tertarik dan dia mau membuka bukunya. Terus akhirnya mereka tertarik untuk belajar membacanya. Sekarang dia sudah bisa membaca, tapi baru 1 kata 2 kata gitu. Kalau kalimat belum bisa. Ya, sudah bisa membaca sekarang. Baik. Berarti sebenarnya PR-nya itu sebentar. Saya share dulu. Oke, berarti kalau digabungkannya tadi ya Bu ya, dia itu kok nggak bisa? Salah. Kalau di teori membaca tadi, teorinya Go, maka dia tuh belum bisa membaca sebetulnya, betul ya Pak? Karena membaca itu gabungan dari decoding dan pemahaman bahasa. Decodingnya sudah mulai pada level kata. Ya, sudah bisa. Maka
langkahnya apa? Ya sudah, bikin program tuh gampang, Bu. Jadi bikin IEP itu, bikin program itu gampangnya rumusnya, saya kasih satu rumus saja yang paling mudah adalah N+1. N itu apa yang dimiliki tambahin 1. Dia sudah baca kata, dia belum mau makna. Nah, dari sekian kata yang sudah bisa baca ini, Ibu list dari kata itu mana kata-kata yang mudah digambar. Kan lagi belajar dari konkret ke abstrak kan. Kata-kata apa yang kemudian kita bisa tunjukkan gambarnya sekaligus untuk untuk memastikan dia memahaminya. Jadi sekarang levelnya tidak hanya decodingnya aja. Ibu harus mulai bisa, misalkan kalau ini sapu, misalkan sapi, ini buku, apa lagi? Buka gitu ya. Ini harus mulai ada gambarnya gitu ya. Sapu, di sini ada gambar sapi gitu ya. Terusnya Berarti gitu ya. itu kata dilengkapi dengan gambar sapu. untuk Ya, targetnya dia satu kata dari sapu ke sini, kalau sapi sini, buku ke buku. Kalau ada buka ke misalkan ada gambar gini, gitu ya. Ini targetnya. Jadi targetnya nggak hanya itu, tapi kemudian ini program yang pertama. Program yang keduanya adalah dia harus mulai juga meningkat pada pembaca yang lebih sulit katanya, yang ada konsonan vokal konsonan kah, gitu ya. Jadi bikin program itu simpel, menambahkan satu yang lebih tinggi dari yang dimiliki sekarang. Mungkin gitu, Bu, dari saya. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Tadi siapa? Ervina? Silakan. Kita batasi sampai 3 penanya saja ya. Oke, Ervina silakan. Ervina atau Ophelia, Pak? Siapa yang nanya? Ini tadi ada Raisa. Silakan. Saya izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan. Nah, saya kondisinya saat ini memiliki anak yang sedang belajar dengan saya, itu anaknya autism, tapi dia verbal, dia bisa membaca. Namun, ketika diminta untuk menuliskan bunyi bacaan yang disebutkan, itu mulai perilakunya itu bermasalah, Pak. Mulai teriak, mulai marah. Itu tuh kategorinya memang dia tuh sebetulnya mampu atau dia bagaimana, Pak? Oke. Berarti ini analisis kedua ya, analisis program writing sama behavior. Oke. Kan kalau belajar membaca dia oke-oke aja kan? Betul nggak? Terus kemudian baca dia tuh terkadang behaviornya juga bermasalah. Tapi lebih masalah ketika nulis, sebetulnya. Oke, ya. Betul. Oke, memang anak itu bisa membaca dulu atau bisa menulis dulu? Membaca dulu. Berarti menulis itu tingkatnya lebih sulit, betul nggak? Betul. Jadi kalau di analisis perilaku bisa saja muncul behaviornya perilaku negatif gara-gara antecedennya ini sulit. Oke. Jadi kan kalau kita bisa main di antecedent intervention, berarti kita permudah membacanya, menuliskannya. Oke. Menulis itu kan tadi dia harus punya kemampuan, kemudian spelling kan? Iya. Betul. Kalau bola itu ya B dulu, O dulu, L dulu, A dulu, kemudian diakuisisi oleh motorik. Nah, kalau dia ke sini susah, targetnya dibikin sederhana dulu aja. Targetnya adalah kalau ada gambar ini, bola dikasih kartu, ya, Ibu bikin kartu BOLA, LA, dia sudah nyusun. Targetnya dia bisa ideasinya melalui kartu aja. Dia susun dulu O, B, O, L, A. Kalau ini udah lulus, baru kita ke motorikan. Sudah yang ini. Ini bisa. Kata yang berbagai sulit juga udah bisa? Bisa. Oke. Nah, berarti untuk program nulisnya bisa jadi nggak langsung ke nulis ini. Tapi kemudian kalau dia nulis untuk huruf per huruf, tulis B. Udah bagus belum? Bagus. Bagus. Tulis B bagus. Tulis A bagus semua juga? Iya. Oke, sekarang dia nulisnya yang mulai ngamuk sudah menulis apa? Kalimat yang panjang, nggak seterusnya nggak? Betul, lebih dari 2 kata. Ya udah, targetnya di 2 kata lebih. Targetnya di 3 kata dulu aja nulisnya, 3 kata. Misal, biar misal, ini kita kasih gambar. Sorry, nah, tuliskan kan? Oke.
1 bola biru. Udah. Punya yang targetnya 3 kata tanpa marah. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Daripada langsung banyak kamu kan? Mendingan kan nanti dengan sering 3 kata tanpa marah juga nanti sebenarnya begitu ke berikutnya kan sudah 6 kata sebetulnya. Iya sih benar. Ya, kalau program itu gampangnya naikin aja 1 tahap yang lebih tinggi dari itu. Oke. Oke, kebayang Bu Ervilia? Ervilia tuh Ervilia tuh mahasiswa saya bukan dulu? Iya. Iya, Pak. Silakan, Ervi. Oke, satu lagi terakhir jika ada, silakan. Terima kasih, Pak. Silakan. Silakan kepada seluruh peserta apabila ada yang ditanyakan, 1 pertanyaan lagi bisa raise. Oke, karena sudah jam 3 mungkin kalau tidak ada saya serahkan lagi kalian untuk ditutup. Oke, baik. Karena sudah memasuki jam 3 juga dan tidak ada pertanyaan lagi dari seluruh peserta, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yoga selaku pemateri kita pada kegiatan webinar kali ini yang sudah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusiasme untuk mengikuti pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah SLB Laboratorium Universitas Negeri Malang, Bapak Lutan yang juga hadir pada webinar kali ini. Nah, acara webinar ini merupakan acara pembuka dari rangkaian kegiatan webinar lainnya yang kedepannya khusus diikuti oleh guru-guru dari SLB Laboratorium Autis Universitas Negeri Malang bersama dengan guru-guru dari Pusat Intervensi Lentera Sanggar Rainbow. Namun bagi seluruh Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati karena kedepannya dari kami dari Lentera Sanggar Rainbow akan mengadakan kegiatan-kegiatan menarik yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi Instagram kami di @lentera_sanggar_rainbow. Mungkin itu saja Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terakhir dari saya, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih banyak Pak Yoga. Yang praktis sebenarnya memang harus workshop Bu, tidak bisa online. Betul banget Pak. Harus workshop sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bisa membuka ini aja, memberikan wawasan sedikit. Ya, assalamualaikum. Kotak es jeruk iya jeruk crossing mobil belakang Rosi Sri ini variabel. Allah Akbar.
Alah, alah. Gloss aja.